Buat teman-teman yang baru saja masuk dunia saham dan derivatif lainnya atau yang masih ragu untuk investasi saham atau trading seperti forex dan sejenisnya, silahkan tonton video ini karena saya akan berbagi pengalaman dan alasan kenapa pada akhirnya saya lebih banyak menggunakan uang saya untuk investasi dan bukan untuk trading. Selamat datang di channel Investor Receh. Basic saya adalah seorang trader. Dulu tujuan masuk ke dalam dunia ini adalah untuk trading for living. Pikir saya waktu itu sungguh keren jika kita bisa kerja sambil jalan-jalan hanya dengan menggunakan laptop. Maka dari itu, saya total menggunakan waktu untuk belajar teknik-teknik trading. Waktu itu, saya menggunakan instrumen forex karena jauh lebih volatile dibandingkan saham. Saya sama sekali tidak menyentuh dunia investasi karena di samping saya belum melek finansial, promosi broker-broker dan seminar forex sangat gencar. Akhirnya saya larut ke dalam dunia trading selama bertahun-tahun. Apalagi saat itu secara hitung-hitungan, buat apa saya menunggu lama-lama investasi saham yang hanya bisa memberikan return 15, 20, sampai 50% per tahun jika saya bisa menghasilkan 10% per bulan dari forex. Singkat cerita, setelah beberapa tahun trading, saya merasa lelah. Ternyata untuk menjadi seorang trader yang bisa hidup hanya dari hasil trading itu luar biasa sulit. Saya pelan-pelan berpikir, apakah saya sanggup menjalani setiap hari sebagai seorang trader walaupun secara progres nyatanya memang ada perkembangan di portfolio trading saya yang asalnya sering deposit, seiring berjalannya waktu pelan-pelan sudah bisa withdraw walaupun sedikit. Tapi tetap saja saya tidak merasa nyaman dengan aktivitas trading. Apalagi yang mereka katakan tentang time freedom tidak sepenuhnya benar, karena justru kita akan terpaku terus-menerus di depan monitor agar tidak kehilangan momentum. Emosi kita akan dipermainkan oleh market setiap hari. Mood saya juga jadi berubah-ubah tergantung dari profit ataupun loss yang sedang saya alami. Dan itu mulai mempengaruhi keseharian dan aktivitas saya. Oke, sekarang saya akan memaparkan beberapa alasan saya kenapa investasi lebih baik dari trading. Saya ingatkan lagi, trading di sini adalah jual beli dengan menggunakan fasilitas leverage dan margin seperti di forex. Ternyata hasil investasi pada saham yang tepat hasilnya lebih baik daripada trading pada saham yang tepat. Misalnya, kita sudah memilih saham yang bagus dan sahamnya naik terus. Jika kita berinvestasi buy and hold, kita sudah dipastikan profit. Namun, jika kita trading, yang artinya kita bisa pasang posisi buy dan sell, belum tentu hasil akhir akan profit walaupun saham naik. Karena dalam perjalanan, kita pasti akan memiliki beberapa posisi loss yang akan mengurangi return keseluruhan. Ada yang menyarankan untuk menggunakan IE atau robot, tapi percaya saja menggunakan robot juga ujung-ujungnya kita juga harus rajin menyesuaikan settingan agar bisa menyesuaikan dengan kondisi market yang ujung-ujungnya juga kita akan sering memantau monitor. Dengan berinvestasi, kita bisa hold saham bertahun-tahun tanpa kena biaya komisi. Jika trading dan menggunakan leverage, kita tidak bisa hold jangka lama karena akan terkena biaya overnight. Broker-broker akan sangat menyukai kaum trader karena mereka mendapatkan lebih banyak komisi dari hasil jual beli para nasabahnya, baik itu profit maupun loss. Karena inilah kita akan selalu terpacu untuk melakukan tebak-tebakan dengan market setiap hari. Investasi saham hanya membutuhkan satu tebakan benar untuk membuatmu sukses. Di trading, kamu harus terus bermain tebak-tebakan dengan market sekaligus menjaga risk-reward ratio kamu. Bahkan sesungguhnya kamu tidak perlu tebak-tebakan jika berinvestasi, karena tidak susah untuk memilih saham-saham yang kinerjanya bagus seperti Indofood, BCA hingga Unilever. Jika investasi, maka posisi yang bisa kita ambil hanyalah beli. Sedangkan di trading, kita bisa pasang posisi beli dan posisi jual. Bagi orang awam, hal ini akan terdengar baik, di mana kita bisa mengambil kesempatan saat saham turun. Namun, kenyataannya pilihan buy atau sell justru akan membuatmu semakin bingung menentukan arah. Investasi tidak membutuhkan stop loss, beda dengan trading yang wajib menggunakan stop loss meskipun saham yang dibeli adalah saham yang bagus. Dengan berinvestasi, saya justru senang jika saham mengalami penurunan, karena saya bisa membeli di harga yang lebih murah. Khusus untuk averaging down ini, saya hanya akan membeli lagi terhadap saham-saham bagus seperti BCA, BRI, atau Unilever. Hal ini juga baik untuk psikologis kita, di mana tidak perlu berdebar-debar dikejar stop loss, sehingga kita bisa berpikir lebih tenang dan nyaman untuk menentukan strategi kita berikutnya. Bayangkan jika trading dalam hitungan jam, portfolio kita sudah naik turun belasan sampai puluhan persen. Kita tidak akan pernah bisa hidup tenang. Keamanan dana juga lebih baik jika kita menempatkannya di akun sekuritas untuk investasi, karena uang kita akan disimpan di bank kustodian seperti BCA, Mandiri, BNI, dan sebagainya. Jadi, jikalau sekuritas kita tutup, maka uang dan investasi saham kita akan tetap aman.
Berbeda dengan trading, umumnya dana kita tidak disimpan di bank kustodian, melainkan langsung di broker tersebut. Jadi, jika sewaktu-waktu broker tersebut tutup, maka dana kita bisa jadi juga ikut hilang. Apalagi dengan membeli sebuah saham, kita juga memiliki sebuah aset, yaitu porsi kepemilikan pada sebuah perusahaan dan berhak mendapatkan dividen yang dibagi. Kita juga bisa hadir dalam rapat umum pemegang saham. Sedangkan jika trading, kita tidak memiliki perusahaan yang sahamnya ditradingkan, melainkan kita hanya jual beli kontraknya saja. Investasi yang sukses erat kaitannya dengan pemilihan saham yang berada pada industri yang tepat. Maka dari itu, saya sedikit banyak pasti membaca laporan keuangan, membaca berita tentang bursa efek, dan melihat channel-channel tentang investasi. Tentunya dengan rutin melakukan hal-hal tadi, saya pelan-pelan jadi mendapatkan pengetahuan yang luas, bukan hanya mengenai kinerja fundamental saham, namun juga bagaimana kondisi bisnis dan perekonomian di negara ini. Di samping itu, saya juga bisa membagi pengetahuan yang saya pelajari untuk teman-teman subscriber agar tidak salah langkah dalam mengembangkan dana untuk masa depan. Jadi intinya, kenapa saya lebih banyak membeli saham untuk investasi? Bukan karena trading tidak menguntungkan, tapi lebih karena kualitas hidup yang lebih tenang, return yang kurang lebih sama, bahkan bisa lebih besar, dan secara langsung maupun tidak langsung, dengan memaksa diri untuk membaca laporan keuangan dan berita pasar, saya jadi sedikit banyak mengerti tentang bagaimana perekonomian dan bisnis bekerja. Jadi bukan hanya dana yang berkembang, namun pengetahuan juga menjadi lebih luas. Sampai sekarang pun saya masih trading forex, tapi frekuensi sudah jarang. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa teknik trading ternyata jika diaplikasikan ke dalam investasi untuk timing beli dengan menggunakan time frame bulanan, hasilnya ternyata cukup memuaskan. Mungkin ke depan saya akan sharing pengalaman bagaimana mengaplikasikan strategi trading untuk investasi. Oke, semoga sharing ini bisa meyakinkan teman-teman untuk mantap berinvestasi dan mengalokasikan dana lebih sedikit untuk trading. Jangan lupa klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe.